Pemirsa, baik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Aduh, karir cemerlang yang didapatkan di usia muda nampaknya ini juga jadi cita-cita semua orang gitu ya. Apalagi di era sekarang yang kita tahu bahwa ya mencari pekerjaan bukan satu hal yang mudah. Nah, kalau misalkan bisa hobi itu menjadi pekerjaan, kan kayaknya udah langkah yang tepat banget. Dan aku pikir kamu juga sudah berada pada rel yang tepat begitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Coba, kamu sekarang aktivitasnya apa? Kuliah? Masih kuliah? Sekarang masih kuliah. Oke, masih lanjut sepak bolanya? Sepak bola, tapi udah gak jadi atlet. Tapi menjadi pelatih sekarang. Oke. Eh, Kenapa keputusan itu Jadi- diambil? Apakah itu juga satu pencapaian lanjutan dari seorang atlet menjadi pelatih? Gini Kak Irma, kalau menurut saya hidup tuh kan pilihan ya. Iya. Nah saat itu pas 2018 akademi saya tuh ya kayak bubar gitu lah, ada masalah internal atau eksternal saya nggak kurang paham, bubar. Nah terus setelah itu saya nggak nyari klub lagi. Dan saat itu Padahal harusnya cari klub lagi. harusnya, cuma saat itu di U19 itu teman-teman yang sedang itu udah banyak yang main liga gitu. Terus saya sadar, wah kayaknya agak susah sih buat ngejar ya teman-teman yang lain. Oke. Nah akhirnya saya mutusin buat fokus di akademisi, fokus di Oke, kuliah. Nah soal ngelatih, pertama ngelatih itu 2016, ngelatih SD, salah satu SD di Bekasi. Itu lumayan lama, 2 tahun. 2 tahun terus di kuliah berlanjut ketemu senior-senior, dikasih kerjaan lah, Han ngelatih di sini, ngelatih di sini, ngelatih di sini. Saya ikutin. Terus sampai akhirnya 2019 ketemu salah satu bisa dibilang bos klub gitu lah di Jakarta Utara, salah satu klub. Saya ditawarin buat ngelatih timnya dia. Wow. Timnya ya latih di Priok, latih futsal. Terus di sana selama setahun sampai sekarang. Nah, tapi kemarin ini baru pulang hari Minggu kemarin, baru selesai ambil lisensi kepelatihan sepak bola di nasional. Nah, yang karena lisensi itu dibutuhin buat mau megang SSB, megang klub gitu, buat masuk ke liga itu. Di lisensi itu banyak yang seusia kamu juga ya? Enggak, banyakan yang bapak-bapak sama mas-mas. Oke, berarti usia kamu sebenarnya ini tergolong muda untuk Ya, mudah banget buat jadi pelatih. usia berapa sih ini? Pemirsa juga pasti penasaran. Takutnya kalau dari wajah main tebak-tebakan salah semua nanti. 20 tahun. Oke. Nah. Oke, 20 tahun harusnya Masih masih jadi atlet. Golden age lah, usia emas. Kamu kenapa udah lemas gitu? Lelah? Ya itulah. Nggak bisa lari lagi? Jadi apa dong? Apa ya? Ya mungkin udah jalannya kali. Udah bukan harus jadi atlet tapi membuat atlet. Oke, baik. Itu jadi satu. Itu anak muda sekarang banget ya. Jadi agen perubahan di mana mereka bukan sekedar mencari kerja, tapi menciptakan peluang kerja. Bener banget. Nah, kamu mengambil juga kayaknya ya Iya. dari kata-kata itu. Ya gitu Sama sih. bapak-bapak. Iya. Jadi pas lisensi Kamu bisa memutuskan itu gimana? Artinya kita kan kayak dalam satu ruangan beda usia semua. Kamu bisa punya rasa percaya diri itu gimana tuh? gini sih Kak, kan tujuan yang ngambil lisensi itu karena saya cita-cita saya sekarang tuh pengen jadi pelatih fisik kan di sepak bola, Baik. di klub-klub. Oke. Syaratnya itu harus ambil license. Jadi mau nggak mau, karena kalau udah keburu entar-entar tuh males. Nah akhirnya masuk, dan menurut saya ya dimanapun kita berada ya, kalau kita punya isi tuh nggak akan jadi nothing sih, nggak Iya. akan, pasti akan jadi sesuatu lah Iya, dimanapun kalau kita punya isi. Oke, jadi harus mengisi diri kita itu sebenarnya dari usia muda. Ini yang harus kemudian ditanamkan dalam diri kita, pemirsa. Jadi kalau misalnya di sini ada para pemuda-pemuda yang juga sedang menyaksikan program ini, yuk, mulai dari sekarang juga kalian harus benar-benar belajar giat. Jadi benar ya kalau misalkan ada pepatah mengatakan bahwa ya belajarlah di waktu kecil, bagi mengukir di atas batu gitu ya. Karena memang sesuatu itu tidak ada yang instan ya, Farhan Bener ya. banget. Kalau instan ya kita yang menjadi tidak percaya diri. Kalau kayak Farhan sudah mengisi sejak usia muda gitu ya, usia anak-anak bahkan, dan di saat ini nggak ada alasan sebenarnya buat nggak percaya diri. Sebenarnya Bener. itu sih ya. Bener banget. Oke, lanjut lu. Terus di kuliah juga sampai sekarang sih alhamdulillah dapat teman-teman yang sama-sama aus ilmu lah. Ya. Selalu dikit-dikit, yuk kita diskusi terus-terusan. Jadi alhamdulillah dapat teman yang juga sama-sama Ini dalam bidang akademisnya nih. dalam bidang sport science. Oke, sport ilmu science. Oke. ilmu olahraga. Sama juga kayak Irma, ketemunya di universitas ya olahraga lagi. Jadi dari SMP sampai kuliah ya olahraga lagi ketemunya. Kita emang udah passionnya di olahraga.
Tapi orang tua sebenarnya ada nggak sih kayak turunan dari orang tua yang emang atau keluarga kamu yang atlet gitu misalnya? Kalau atlet sih ayah tuh dulu atlet voli kota ya. Oke. Di kotanya saat itu. Terus ibu kayak sempat jadi pelari juga deh pas kecil. Pas kecil. Iya. Iya. Kalau turun sampai jadi atlet sih nggak ada sih. Kayak baru kamu lah yang serius begitu ya dalam benar. bidang olahraga ini gitu ya. Tapi paling tidak adalah sedikit-sedikit seperti mungkin kebiasaan dari keluarga atlet itu kayak gimana ya, bagaimana mereka disiplin gitu Benar-benar. kan. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan rumah kamu sendiri, apa sih yang bisa kamu ambil kemudian kamu bisa sukses juga dalam dunia atlet? Menurut saya atlet atau ya semacam bidang-bidang olahraga seperti ini itu kan butuh kedisiplinan dan kemudian juga ketangkasan dan lain sebagainya. Apa yang bisa kamu ambil dari pendidikan di rumah? Ayah tuh karyawan swasta ya. Kerjanya tuh di bidang kapal-kapal angkatan laut. Baik. Jadi rekannya beliau tuh tentara. Nah di rumah tuh jadi kebiasaan kayak jadi kalau kayak ayah Padahal rekan aja ya, Iya. tentara rekan jadi gitu. nggak perlu wah pokoknya paling nggak bisa deh malas-malesan harus Oke. disiplin malah dulu kecil sempat pernah karena malas latihan minggu tuh malas bangun pagi ayah sampai marah kalau emang nggak niat nggak usah keluar aja Oke. ditegasin gitu. Oke. Era ya udahlah kebiasaan. Tapi gini kan buat jadi atlet sebenarnya disupport banget, mulus banget. Ya. Tapi buat mutusin berkarir di olahraga setelah pensiun jadi atlet itu agak susah sih karena waktu itu ayah pengennya saya tuh masuk polisi lah, Oke. masuk tentara. Karena ngeyakinin kuliah di olahraga tuh agak susah sih. Iya, Orang tuh bener. selalu mandang sebelah mata. Iya, Orang betul. mikir paling jadi guru olahraga. Iya. Padahal sebenarnya yang Guru isi olahraga terus mainnya kasti lagi. Iya, padahal sebenarnya yang isi Kemenpora olahraga, yang isi KONI Oke. olahraga, Iya. mesir olahraga, terapis olahraga. Oke. Terus di rumah sakit atlet kan isinya ya akademisi olahraga semua gitu. Sebenarnya peluang lapangan kerja itu banyak banget. Oke. Cuma orang tahunya cuma ya lu jadi guru olahraga sama jadi pelatih senam. Iya benar Emang banget. jadi guru senam kan? Senamnya poco-poco lagi kan. Iya. Cuma ke kanan, ke kiri, ke Iya. depan dan ke belakang Padahal gitu ya. sebenarnya banyak Padahal banget. banyak banget. Oke. Nah, ya. Artinya kamu sebelum kamu melangkah, sebelum kamu meyakinkan orang tua, kamu sudah mencari dulu ya apa sih pandangan orang-orang awam begitu ya. Termasuk saya juga pastinya gitu dan mencari jawabannya dan inilah pemirsa kalau misalkan kita masih bertanya-tanya, inilah kenapa ada sebagian orang yang memilih untuk berkarir di bidang olahraga. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ini pelajaran baru juga ya pelajaran lama sih yang bisa dibilang harus selalu diperbaharui begitu ya karena memang kita tidak pernah boleh memandang sesuatu itu sebelah mata karena setiap orang pasti ada kelebihannya, setiap bidang juga pasti ada kelebihannya dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada yang sia-sia, yang penting adalah menjadi seorang yang berkualitas di bidangnya begitu ya benar banget Farhan ya. ya. Karena kalau cuma sekedar menghindari sesuatu ya kan, di olahraga aja kelihatannya lebih santai. Di olahraga aja karena males pendidikan yang rumit-rumit dan lain sebagainya. Benar. Itu salah. Jadi ini yang harus sejak awal kemudian kita tanamkan dalam diri kita pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.